Ya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Sekalipun. Ya Allah. Baik, untuk memulai pada pelajaran hari ini, untuk ketua kelas disilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan. Baik Bapak. Untuk membuka pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Sebelumnya materi kita pada hari ini adalah menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi dari buku pengetahuan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu observasi? Observasi, yang tahu observasi? Maaf, kita sedikit ada kendala. Ada yang tahu apa itu observasi? Baik, mulai mana? Jadi observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara cermat dan langsung di lokasi penelitian. Baik, untuk Adila, adakah pendapat lain? Apakah sudah cukup? Teks observasi ya Pak? Ya, teks observasi. Apakah observasinya dulu deh? Apa itu observasi? Oke baik Pak. Jadi pengambilan observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian. Ya, tepat sekali jawaban dari Amanda dan juga Adila. Bahwasanya observasi itu kita melakukan survei langsung atau penelitian mengamati apa yang terjadi di lapangan. Sebelumnya Bapak ingin menunjukkan sesuatu, di sini terdapat kendala, mungkin Adila bisa bantu. Oh baik Bapak. Terdapat kendala. Terima kasih Adila. Tadi kita sudah sama-sama tahu apa itu observasi. Terus ada yang tahu apa itu laporan hasil observasi? Laporan hasil berarti hasil dari pengamatan kita. Ada yang tahu? Laporan dari hasil observasi. Baik, kemana? Baik Bapak, izin laporan hasil observasi adalah tulisan yang berisi penjabaran umum atau laporan mengenai hasil pengamatan yang dilakukan secara cermat. Baik, tepat sekali jawaban dari mana bahwasanya teks yang berisi tentang penjelasan sistematis objek, fenomena atau peristiwa berdasarkan hasil pengamatan. Jadi kita di sini apa itu laporan hasil, yaitu berdasarkan fakta dari yang telah kita amati. Contohnya kita mengamati sebuah kantin sekolah, kita mengamati berapa yang pembelinya, ramai atau tidaknya, dan apa yang dijual oleh kantin sekolah tersebut. Dan ada yang tahu dari ciri-ciri teks laporan hasil dan laporan observasi, ciri-cirinya? Ciri-cirinya meliputi apa saja dari teks laporan observasi. Di sini kita belajar melalui dua arah, yaitu dari Bapak ada dan dari anak-anak juga ada. Saya Pak. Silakan Adila. Jadi salah satu cirinya yaitu objek yang akan dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal. Objek tunggal. Oke. Mana ada gaya ciri-ciri lain untuk teks laporan observasi, ciri-cirinya? Untuk laporan teks observasi yaitu cirinya berdasarkan fakta, Pak. Baik sekali jawaban dari anak-anaknya. Untuk lebih melengkapinya, yaitu yang pertama bersifat objektif atau berdasarkan fakta. Yang kedua sistematis, tersusun secara teratur. Jadi laporan teks observasi itu tidak bisa acak-acakan, entah pendahuluannya di belakang, tidak bisa. Jadi sudah tersistematis dan juga logis, dapat dipahami dengan mudah. Ketika kita menyusun laporan teks hasil observasi, kita tidak bisa menggunakan kata-kata yang tidak efektif. Kita harus menggunakan kata-kata yang efektif agar dapat mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Dan
universal berlaku untuk umum, jadi tidak bersifat hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dari ciri-ciri dan juga pengertian ada yang ingin ditanyakan? Lanjut terlebih dahulu. Apa ada yang ditanyakan? Saya Pak. Baik, silakan Nadila. Mengapa ciri-cirinya harus bersifat logis Pak? Baik, maka ciri-cirinya harus bersifat logis karena teks hasil observasi ini juga harus mudah dipahami. Jadi kita tidak bisa jika contohnya kita mau observasi sebuah gudang. Mungkin kalau secara ilmiah ini bahwasanya di situ ada makhluk genderuwo, bisa dibilang tidak logis. Iya. Jadi agak susah diterima lah untuk secara ilmiah. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang logis ataupun tempat yang logis untuk kita amati. Ada yang ditanyakan? Tuh, kita lanjut ya. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah membaca dan mendengar buku pengetahuan? Ada yang tahu langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya ada yang bisa bantu Bapak untuk melengkapi jawaban dari pertanyaan tersebut? Ada yang tahu? Ada yang mau coba? Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Di sini sama-sama berproses. Apakah ada yang tahu? Apa saja langkah-langkah membaca dan mendengar buku pengetahuan? Apakah ada yang tahu? Ada yang bilang mana? Yang coba? 1 atau 2? Baik Bapak. Silakan. Langkah-langkah membaca dan mendengar pengetahuan yaitu yang pertama memilih buku yang sesuai dengan minat dan selera kita. Lalu membaca sampul belakang dan daftar isi. Cukup? Cukup. Baik. Untuk Nadila, apakah ada tambahan atau punya pendapat lain dari pendapat Amanah mengenai langkah-langkah membaca dan mendengar buku pengetahuan? Apakah ada? Ya tidak ada ya. Untuk melengkapi jawaban dari Amanah ya tadi jawaban Amanah sudah sangat baik. Untuk melengkapinya yang pertama itu membaca secara aktif. Jadi kita harus membaca secara aktif, fokus pada bagian penting, judul, subjudul dan poin. Jadi fokus kita itu dialihkan kepada hal-hal yang sangat-sangat penting untuk mengurangi rasa lelah kita ketika kita membaca. Yang kedua juga mendengarkan dengan konsentrasi. Jadi tangkap isi atau tangkap yang penting dari yang disampaikan oleh orang lain. Contohnya ketika orang itu menyampaikan pendapat sekitar 2 jam, teman-teman pasti ngantuk kan kalau mendengar secara kurang lebih 2 jam. Itu juga dengan hal-hal kayak ceramah atau apapun itu pasti teman-teman akan merasa lelah lah kalau mendengarkan ngantuk. Jadi di sini anak-anak bisa mendengarkan informasi atau tangkap yang penting-penting saja. Yang ketiga itu mencatat hal penting. Catatlah jika anak-anak perlu mencatat untuk untuk ilmu kita lah, untuk belajar lagi ke depannya, untuk kata kunci ataupun data fakta yang relevan. Dan yang terakhir juga menanyakan hal yang kurang dipahami. Jadi jika ada ini yang ditanyakan dari informasi yang telah disampaikan, silakan ditanyakan untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi agar mudah juga dipahami. Ada yang ditanyakan dari langkah-langkah membaca dan mendengar buku pengetahuan? Ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Ada yang Iya ditanyakan? Pak. Boleh bilang? Lalu bagaimana kalau kita tidak mencatat hal-hal yang penting? Baik, untuk mencatat hal-hal yang penting sebenarnya ini hanya opsional saja karena kepribadian seseorang itu berbeda-beda. Ketika kita mudah dalam mendengarkan itu akan lebih baik, karena kalau kita mencatat kita itu tidak sesuai dengan omongan orang tersebut. Jadi kita mencatat itu gunanya untuk mencatat poin-poin yang sangat penting saja, dan juga opsional jika lebih cenderung untuk mendengarkan, lebih baik mendengarkan. Ada yang ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup membantu menjawab? Adila? Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya.
Dan ada yang tahu langkah dalam menyimpulkan isi teks? Apa ada yang tahu langkah dalam menyimpulkan isi teks? Baik, kemana? Baik Bapak, langkah dalam menyimpulkan isi teks yang pertama yaitu membaca dengan seksama. Selanjutnya menentukan ide pokok per paragraf. Selanjutnya yang ketiga menentukan ide pendukung per paragraf. Yang keempat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat. Yang kelima yaitu mengembangkan ide pendukung menjadi kalimat, dan yang terakhir menyusun kesimpulan berdasarkan ide pokok dan ide pendukung. Ya, tepat sekali. Dari jawabannya identifikasi ide pokok. Jadi cari informasi utama dalam teks atau yang kita dengar. Jadi kita harus mencari ide dari apa yang disampaikan dan apa yang kita baca. Ide utamanya itu apa dan apa yang ingin orang itu sampaikan lewat kata-kata tersebut, dan juga susunan informasi yang penting. Jadi jika ada fakta-fakta yang sangat banyak, anak-anak di sini dapat meringkas atau dapat mengurangi fakta-fakta tersebut menjadi gabungan fakta-fakta yang faktual. Dan juga yang terakhir ada tulis kesimpulan. Gunakan kesimpulan, tahu kan rekan-rekan untuk membuat kesimpulan? Untuk kesimpulan itu gunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas, dan mencakup isi dari semuanya. Oke, lanjut. Tips efektif dalam menyimpulkan. Ada yang punya tipsnya? Saya Pak. Boleh Dila, silakan. Menurut saya tips efektif menyimpulkan itu pertama kita harus membaca semua hasil tulisan kita, kemudian mengambil poin-poin penting. Ya, mengambil poin-poin pentingnya saja, kemudian disusun dijadikan kesimpulan. Baik, jawabannya sangat baik. Untuk melengkapinya, yang pertama kita harus juga paham dari teks yang telah kita buat. Teks keseluruhan harus kita pahami terlebih dahulu untuk membuat kesimpulan. Dan yang kedua itu hindari memasukkan opini pribadi. Jadi menghindari ketika kita menulis sebuah karya tulis atau laporan hasil observasi itu hindari opini pribadi, karena observasi itu pengamatan langsung, tidak bisa kita buat dengan opini pribadi. Observasi itu pengamatan yang harus benar-benar fakta, ya, dan tidak bisa dipalsukan. Dan yang ketiga, gunakan bahasa yang sederhana. Bahasa yang sederhana di sini maksudnya mudah dipahami dan juga efektif. Jadi tidak usah menggunakan bahasa yang terlalu bertele-tele atau bahasa yang tidak relevan, bahasa yang sulit dipahami. Itu sangat-sangat dihindarkan. Yang terakhir yaitu fokus pada fakta penting dan relevan. Dari materi ini ada yang ingin ditanyakan untuk tips efektif dalam menyimpulkan? Mengapa Pak kita harus menghindari opini pribadi? Baik, tadi mengapa kita harus menghindari opini pribadi? Karena di sini kan kita melakukan namanya pengamatan, observasi secara langsung. Jadi apa yang kita amati itu tidak bisa menggunakan opini pribadi. Jadi harus sesuai dengan fakta lapangan dan fakta yang terjadi di tempat yang kita amati, seperti itu. Apakah cukup menjawab, Adila? Ada yang ingin ditanyakan dari materi hari ini juga, atau masih ada yang bingung? Silakan ditanyakan sebelum kita akhiri pada pembelajaran hari ini. Jika sudah dicukupkan, Bapak akan memberikan sebuah tugas untuk anak-anak nanti lakukan observasi di lingkungan sekolah sini, di lingkungan sekolah, amati bebas apa saja. Setelah diamati, silakan dibuat laporan hasil observasinya. Nanti dikumpulkan pada sebelum UAS, ya. Sebelum UAS sudah dikumpulkan secara offline di meja Bapak atau meja Bapak, ya. Nah, dikumpulkan di situ. Jangan lupa observasi bebas apa saja, dan ini berkelompok. Nanti kelompoknya anak-anak saja yang menentukan. Jika sudah cukup, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Bapak tutup terkait tugas ataupun materi pada hari ini? Pak, nanti tugasnya ditulis di buku saja atau kertas lembar, Pak? Dikumpulkan di kertas, dituliskan di kertas lembar saja, nanti pakai folio. Dikumpulkan di meja Bapak, ya. Baik Pak.
kasih untuk hari ini. Apakah ada yang dapat menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini terkait laporan hasil observasi dan juga langkah-langkah dalam membaca buku pengetahuan? Apakah ada yang ingin menyimpulkan? Ada yang ingin menyimpulkan? Saya Pak. Baik, Mbak Dalila silakan. Jadi teks observasi itu adalah teks yang berisi penjelasan sistematis tentang objek, fenomena, atau peristiwa berdasarkan fakta hasil pengamatan. Kemudian dalam menulis teks observasi ini kita tidak boleh menggunakan opini pribadi. Jadi harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau sesuai fakta. Kemudian juga perlu adanya simpulan karena sangat penting. Sudah cukup Adila? Sudah cukup Pak. Baik, terima kasih pada Adila yang telah menyimpulkan. Terima kasih juga anak-anak atas pertemuan hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang apa? Kita akan membahas, sebelum kita masuk materi esok, kita akan membahas tentang puisi rakyat. Jadi anak-anak sudah bisa mencari apa saja puisi rakyat dan jenis-jenisnya apa saja. Silakan dicari sebelum kita masuk materi pada minggu depan atau pekan depan. Jika sudah, Bapak akhiri ya. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih banget. Ada kekurangan, apresiasi untuk kita semua. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.